some motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sundari dari kelas A Agribisnis dengan NIM akhir 073. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah usaha tani, yakni mini riset analisis kelayakan usaha tani pada komoditas cabai rawit, studi kasus di Desa Bulung Ambat, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Enjoy watching, guys. Badan umum. Desa Bulung Ambat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, di mana mayoritas warganya itu menjadi seorang petani. Mereka, para petani ini, membudidayakan berbagai varietas atau komoditas pertanian, seperti padi, jagung, kacang tanah, maupun cabai. Cabai ini dibudidayakan oleh para petani dengan tujuan memperoleh hasil dari kegiatan usaha tani yang dilakukan, yang kemudian hasil tersebut itu digunakan diri sendiri maupun dijual untuk memperoleh pendapatan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mayoritas lahan di Desa Bulung Ambat sendiri itu merupakan lahan kering, tetapi meskipun lahannya itu merupakan lahan kering, produktivitas dari cabai yang dibudidayakan itu cukup baik. Kualitas responden. Nah, sebenarnya saya mengambil beberapa responden dari petani langsung, namun yang menjadi responden utama yaitu Ibu Maisaroh yang memiliki umur 52 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Untuk pendidikannya sendiri, Ibu Maisaroh ini tidak tamat SD atau tidak lulus SD, dikarenakan dari kecil memang dituntut oleh lingkungan dan keadaan sekitar itu melakukan usaha tani, sehingga pengalaman bertaninya ini cukup lama, yakni sekitar 32 tahun. Untuk status kepemilikan lahan, mayoritas di Desa Bulung Ambat sendiri itu memiliki lahannya itu milik sendiri. Nah, untuk harga benih di Desa Bulung Ambat, para petani itu tidak membeli benih, melainkan benih itu mereka membuatnya sendiri. Dan untuk pupuk yang digunakan itu merupakan jenis pupuk urea dengan berat 50 kilo dengan harga 130. Selain pupuk urea, para petani menggunakan pupuk kandang, yaitu entah itu dari kotoran sapi maupun kotoran kambing. Untuk saat ini harga cabai rawit per kilo yang dijual oleh Ibu Maisaroh itu seharga 25.000 per kilo yang dijual ke pengepul maupun ke pedagang-pedagang pasar di sekitar. Analisis kelayakan finansial usaha tani komoditas cabai rawit di Desa Bulung Ambat. Nah, yang pertama ada return cost ratio. Jadi rumusnya sendiri TR dibagi TC. TR-nya sendiri itu diperoleh sebesar 6.250.000, kemudian dibagi TC 2.290.000, sehingga diperoleh 2,8. Karena hasil return cost ratio yang diperoleh sebesar 2,8 dan hal tersebut itu melebihi dari 1, sehingga dapat dinyatakan bahwa kegiatan usaha tani itu layak dijalankan. Nah, untuk selanjutnya ada BEP penerimaan. BEP unit sendiri itu rumusnya total biaya dibagi harga jual. Nah, total biayanya sendiri itu 2.290.000 dibagi harga jual, yakni 25.000. Nah, sehingga didapatkan hasil 91,6 kilo. Maka dapat dinyatakan bahwa petani itu berada di titik impas, yakni tidak mengalami untung maupun rugi. Nah, selanjutnya ada BEP harga. Nah, untuk BEP harga sendiri itu rumusnya total biaya dibagi total produksi, yakni total biayanya sendiri itu 2.290.000 dibagi total produksi, yaitu 250 kg, sehingga diperoleh hasil sebesar 9.160 per kilo. Maka dapat dinyatakan bahwa perhitungan BEP harga sendiri itu petani itu berada pada titik impas atau tidak untung dan tidak rugi. Nah, selanjutnya ada
payback period. Rumusnya sendiri itu investasi dibagi kas bersih per tahun. Jadi investasinya sendiri itu sebesar 2.290.000, kemudian dibagi kas bersih per tahun yakni 3.960.000, sehingga dihasilkan 0,58 yang kemudian dikali 12 bulan, sehingga dihasilkan 6,9 bulan. Yang artinya investasi yang telah dilakukan oleh petani untuk menjalankan usaha taninya tersebut akan kembali dalam waktu 6,9 bulan. Cara petani membiayai kegiatan usaha taninya. Sebenarnya di Desa Bulung sendiri, mayoritas petani itu dalam melakukan budidaya atau kegiatan usaha tani itu menggunakan biaya sendiri atau biaya pribadi karena tidak ada asuransi atau menggunakan kredit usaha tani itu tidak ada. Biaya kegiatan usaha tani itu dihitung dari jumlah nilai uang yang benar-benar dikeluarkan oleh petani dalam membiayai kegiatan usaha taninya, yaitu seperti biaya tenaga kerja, biaya pupuk, pestisida, dan biaya lainnya. Kendala dalam membiayai kegiatan usaha tani. Sebenarnya petani di Desa Bulung itu hampir tidak memiliki kendala dalam membiayai kegiatan usaha taninya, karena pembiayaannya itu menggunakan dana pribadi atau uang pribadi. Hanya saja terdapat salah satu kendala, yakni ketika produktivitas tanaman yang dibudidayakan, salah satunya cabai rawit ini produktivitasnya itu menurun, kan pasti hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha taninya juga ikut menurun, sehingga hal tersebut berdampak pada pendapatan yang diperoleh petani itu juga akan ikut menurun. Sehingga jika pendapatan yang diperoleh menurun dalam melakukan usaha tani di musim berikutnya, maka petani tersebut akan kekurangan modal dikarenakan pendapatan di musim yang lalu itu pendapatnya menurun, sehingga akan terkendala dalam membiayai kegiatan usaha tani di musim berikutnya. Seperti itu. Strategi yang dapat saya tawarkan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan usaha tani komoditas cabai rawit. Kan tadi kendalanya produktivitas cabai yang menurun dikarenakan kekeringan, tidak ada penyiraman. Soalnya kan di Desa Bulung sendiri itu penyiraman dalam melakukan budidaya usaha tani itu hanya mengandalkan air hujan saja, sehingga yang dapat saya tawarkan itu petani di Desa Bulung itu harus memiliki sumber penyiraman atau sumber bor. Dengan adanya sumur bor, ketika tidak ada hujan, maka petani itu tidak perlu risau untuk melakukan penyiraman karena memang sudah ada sumur bor seperti itu. Jadi kebutuhan air yang diperlukan tanaman itu akan tercukupi. Strategi yang kedua yang dapat saya tawarkan yaitu sebelum melakukan kegiatan budidaya atau usaha tani terkait komoditas apa yang akan ditanam, petani itu harus melakukan prediksi harga terlebih dahulu. Nah, hal tersebut kan akan berdampak kepada pendapatan yang diperoleh nantinya, di mana pendapatan tersebut akan digunakan untuk biaya di musim tanam berikutnya. Soalnya yang saya lihat itu para petani yang ada di Desa Bulung ataupun desa sekitar yang ada di Kecamatan Kelampis, kalau udah musim cabai ya udah nanem cabai semua, sehingga pas dilakukan pemasaran itu harganya itu akan menurun karena emang di pasaran itu bakal banyak komoditas yang sama, sehingga pendapatan yang diperoleh itu akan menurun. Dan ketika akan melakukan kegiatan usaha tani di musim berikutnya, modal atau biaya yang digunakan itu kurang. Risiko kegiatan usaha tani komoditas cabai rawit di Desa Bulung Ambat, Kecamatan Kelampis. Jadi yang pertama, risiko itu kekeringan. Kan mayoritas lahan di Desa Bulung sendiri itu merupakan lahan kering, dan dalam penyiraman itu hanya mengandalkan air hujan, sehingga suatu saat itu ketika melakukan usaha tani itu bisa saja mengalami kekeringan dan akan berdampak pada produktivitas dari tanamannya itu ikut menurun. Nah, risiko yang kedua itu serangan hama dan penyakit tanaman. Karena emang serangan hama dan penyakit tanaman sendiri itu tidak bisa diprediksi, entah itu dari hewan seperti serangga atau wereng, belalang, dan juga dari gulma atau tumbuhan liar.
Cara mengatasi resiko usaha tani komoditas cabai rawit di Desa Gunung Ambat. Nah, tadi kan salah satu resikonya itu kekeringan. Nah, cara mengatasi risiko yang dapat saya tawarkan yaitu dengan membuat ameliorase tanah. Jadi ameliorase tanah sendiri itu memperbaiki kualitas tanah. Kan di Desa Gunung sendiri itu kualitas tanah atau jenis tanahnya itu merupakan lahan kering. Dan dalam penyiraman pun itu hanya mengandalkan air hujan. Sedangkan curah hujan di sana itu intensitasnya itu cukup rendah. Jika membuat sumur bor akan mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, ameliorase tanah sendiri itu gimana caranya memperbaiki tekstur tanah yang kering tadi, yaitu dengan mencampur tanah tersebut atau mengolah tanah tersebut itu menggunakan campuran pupuk organik, entah itu dari pupuk kandang berupa sapi, kotoran sapi atau kambing, maupun pupuk organik seperti kompos atau biokar dari tanaman, sisa-sisa tanaman. Untuk mengatasi resiko kekeringan yang kedua itu dengan cara menggunakan teknologi rain harvesting. Jadi rain harvesting sendiri itu upaya untuk memanfaatkan air hujan dengan cara menampung atau menyimpan air tersebut yang kemudian digunakan untuk usaha tani ke depannya. Untuk mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman itu bisa menggunakan herbisida, penyayangan manual maupun insektisida. Jadi herbisida sendiri kan kayak senyawa atau material yang digunakan atau bahan kimia yang digunakan dengan tujuan untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang mengganggu tanaman, salah satunya gulma. Nah, cara yang kedua itu selain herbisida ada penyayangan manual. Biasanya di Desa Bungu sendiri itu para petaninya itu dalam memberantas gulma itu lebih ke menggunakan metode yang manual, yaitu penyayangan manual. Dan penyayangan manual sendiri itu lebih efektif karena petani itu bisa memberantas gulma yang ada itu secara langsung. Nah, selanjutnya insektisida. Insektisida sendiri itu terbuat dari bahan-bahan kimia yang biasanya tuh berbentuk cairan yang beracun, emang dikhususkan untuk membunuh serangga seperti wereng, belalang, seperti itu. Kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah jika diterapkan pada komunitas cabai rawit di Desa Bulung Ambat, Kecamatan Kelampis. Nah, untuk kelebihannya sendiri, maka hal tersebut akan membantu petani. Karena kan memang tujuan asuransi sendiri itu untuk dibuat untuk melindungi petani ketika petani tersebut itu mengalami kerugian akibat gagal panen, entah itu akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, maupun wabah penyakit atau dampak perubahan iklim. Selain membantu petani, itu juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri petani dalam melakukan kegiatan usaha tani di musim berikutnya. Karena kan di musim sekarang mengalami kegagalan, sehingga dengan adanya program asuransi itu petani itu akan percaya diri dalam melakukan kegiatan usaha tani di musim berikutnya. Kekurangannya, maka petani akan kesulitan dalam mendaftarkan diri untuk mengikuti program asuransi tersebut karena mayoritas petani di Desa Bulung kan sudah berumur dan rata-rata itu tidak bisa membaca karena memang tidak mengenyam pendidikan. Ketika mendaftarkan diri itu akan sulit karena tidak bisa membaca maupun tidak bisa menulis. Memang benar, pastinya nanti akan dibantu oleh penyuluh-penyuluh sekitar untuk mendaftarkan. Tapi kan di lapangan pada kenyataannya itu terkadang petani itu dibiarkan begitu saja, tidak diperhatikan ketika ingin mendaftar asuransi, sehingga petani juga akan malas untuk mengikuti program asuransi yang sudah diadakan oleh pemerintah. Kerjasama yang dilakukan oleh petani Desa Gunung Ambat. Nah, salah satu responden yang saya ambilkan Ibu Mesaroh. Jadi Ibu Mesaroh ini melakukan kerjasama dalam memperoleh pupuk. Jadi Ibu Mesaroh ini melakukan kerjasama dengan salah satu toko yang menjual kebutuhan pertanian, yaitu salah satunya pupuk maupun pestisida yang ada di Kecamatan Arusbaya, yaitu nama tokonya sendiri itu Toko Rumah Tani Amanah. Di sana itu kenapa Ibu Mesaroh bekerja sama dengan toko pertanian tersebut? Karena di toko tersebut itu harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Di toko tersebut itu harga per karung pupuk urea 50 kilo itu dibanderol dengan harga
130, sedangkan di toko lainnya itu sekitar 150.000 ke atas. Ibu Maisaro juga bekerja sama dalam memasarkan hasil pertaniannya. Salah satunya hasil pertanian cabai. Jadi biasanya Ibu Maisaro sendiri itu ketika mendapatkan hasil pertaniannya itu biasanya dijual pada pengepul sekitar. Jika pengepul tersebut sudah tidak menerima, maka Ibu Maisaro akan menjual hasil pertaniannya itu ke pasar yang ada di sekitar, entah itu Kecamatan Kelampis maupun Kecamatan Arusbaya, yang sudah bekerja sama dengan pedagang sayur yang ada di pasar-pasar tersebut. Perusahaan besar yang bisa digandeng untuk melakukan mitra dengan petani, menurut saya itu salah satunya PT Petrokimia Gresik, yang merupakan salah satu pabrik pupuk terlengkap yang ada di Indonesia. Saya memilih PT Petrokimia Gresik sebagai mitra karena tujuan berdirinya perusahaan ini itu memang untuk membantu dan meningkatkan pangan nasional. Perencanaan usaha tani komoditas cabai rawit di Desa Bulu Ambat, Kecamatan Kelampis. Yang pertama, untuk perencanaannya itu ada pemilihan komoditas. Jadi sebelum melakukan usaha budidaya, petani itu memilih komoditas apa yang akan digunakan dalam kegiatan usaha taninya. Ada pemilihan lokasi. Jadi pemilihan lokasi ini harus sesuai sama komoditas yang akan ditanam agar tumbuh dengan baik, karena kan meskipun kualitas lahannya itu baik, sedangkan kalau komoditas yang dipilih itu nggak sesuai, maka tetap aja sia-sia, produktivitas tanamannya juga akan menurun. Perencanaan yang ketiga itu ada persiapan lahan. Jadi sebelum melakukan proses budidaya, petani itu harus menyiapkan lahan terlebih dahulu. Nah, lahan tersebut itu harus diolah terlebih dahulu, yakni dilakukan dengan cara menggemburkan atau melembekkan tanah tersebut dengan menggunakan berbagai sumber tenaga, yaitu entah sumber tenaga dari hewan maupun traktor untuk membajak sawah. Perencanaan yang keempat itu ada cara bercocok tanam. Jadi ketika melakukan proses budidaya itu tidak asal-asalan, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mulai dari penyemaian benih, pembibitan, penanaman di lapang, pemeliharaan, ada juga proses penyangan, penyiraman, dan pemupukan. Yang kelima itu ada proses pemanenan. Jadi di Desa Bulu Ambar sendiri pada komoditas cabai rawit itu ketika cabai rawitnya sudah berumur 3-5 bulan, maka akan dilakukan proses pemanenan. Nah, proses pemanenan di Desa Bulu sendiri itu masih dengan cara manual, yaitu dengan dipetik langsung ketika cabai tadi itu sudah berwarna orange atau kemerahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.